Soal nomor 2 berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, kita lihat ini soalnya tidak ada pernyataan sama sekali ya, langsung ditanyakan simpulan. Maka kalau misalkan soalnya bentuk seperti ini, maka kita harus mencari dua pernyataan atau dua premis dari teks, kemudian nanti kita simpulkan. Nah, tapi kita lihat juga ya. Jadi kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang akan kita cari itu harus mengandung berbagai kalimat yang ada di opsi ini. Kalau kita lihat di sini ada kesenjangan ekonomi, kemudian ada kegiatan ekspor impor. Yang B juga sama ya, kegiatan ekspor impor, kemudian kesenjangan ekonomi. Jadi kita cari yang mengandung kalimat-kalimat yang paling banyak di pilihan ini ya. Ini teks yang pertama akan kita baca. Sebagai salah satu negara penganut sistem ekonomi terbuka, Indonesia dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan ekspor dan impor, sehingga kita bisa menggunakan berbagai barang dari negara lain. Sebaliknya, negara lain bisa menggunakan juga barang dari Indonesia. Kegiatan ekspor impor mengakibatkan adanya aliran uang antara penduduk di suatu negara. Nah, ini ada keterangan kegiatan ekspor dan impor ya. Ini kegiatan ekspor dan impor mengakibatkan adanya aliran antar penduduk di suatu negara dengan negara lain. Nah, ini bisa kita jadikan kalimat pernyataan ya. Boleh ditambah jika di sini. Jika ada kegiatan ekspor impor mengakibatkan, berarti ini maka adanya aliran uang antar penduduk di suatu negara dengan negara yang lainnya. Ini kita ambil sebagai premis pertama. Kemudian kalimat selanjutnya apabila ini sama kayak jika. Jika aliran yang uang antar penduduk di suatu negara dengan negara lain terjadi, kesenjangan ekonomi antar negara semakin kecil. Nah, ini kan ada ya kesenjangan ekonomi ya. Berarti ini juga jadi premis yang kedua. Kita ambil di sini apabila atau jika uang antar penduduk di suatu negara dengan negara lain terjadi, kesenjangan ekonomi antar negara semakin kecil. Nah, ini biasanya kalau misalkan bentuknya seperti ini, itu menggunakan penarikan kesimpulan silogisme. Jika P maka Q, kemudian premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Ini ya, untuk soal yang tidak ada pernyataan sama sekali di soal. Nah, ini kan bisa nih, kegiatan ekspor impornya ini jadi P. Kemudian mengakibatkan maka adanya aliran uang antar penduduk ini jadi Q ya. Kemudian premis yang kedua, apabila aliran uang kan Q ya, ini Q. Kesenjangan ekonomi antar negara semakin kecil, ini R. Maka penarikan kesimpulannya P maka R. P-nya ini jika kegiatan ekspor impor, kemudian kesenjangan ekonomi antar negara semakin kecil. Jadi kesimpulannya itu jika ada kegiatan ekspor impor, maka kesenjangan ekonomi antar negara semakin kecil. Ini kesimpulannya. Tapi terkadang ya, kesimpulan yang kita dapatkan itu tidak pas kalimatnya. Tapi intinya sih maknanya sama. Jadi kita cari yang semakna dengan kesimpulan yang telah kita dapatkan ini. Kita lihat yang A ya, kesenjangan ekonomi antar negara semakin kecil apabila terdapat kegiatan ekspor dan impor. Nah, ini sesuai ya. Cuma ini dibalik. Jadi kalau kita tadi kegiatan ekspor impornya di depan, maka kesenjangan ekonomi antar negara semakin kecil. Kalau ini dibalik. Kesenjangan ekonomi negara semakin kecil apabila itu sama kayak jika ya. Jika terdapat kegiatan ekspor dan impor. Tapi ini masih semakna. Ini jawabannya yang A. Kalau yang B coba kita lihat, jika tidak terjadi, nah salah ya. Tidaknya yang salahnya, B-nya jika tidak juga salah ya. Aliran uang itu nggak ada di kesimpulan, ini juga salah. Aliran uang juga ini salah ya. Ini jawabannya udah pasti yang